bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Sembah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami datang kepada-Mu, menaikkan setiap syukur kami, sembah kami, pujian kami hanya bagi Engkau. Setiap sorak-sorai bagi Engkau Tuhan, segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Sebab Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak diagungkan. Yesus, Engkau
sungguh segala sesuatu yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan adalah dahsyat dan ajaib bagi kami Tuhan. Kami terkagum Tuhan. Mata kami melihat kebesaran, kami melihat keagungan, kami mengucap syukur. Bila sampai detik ini Tuhan, kami ada karena anugerah, kami ada karena Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini untuk lawatan yang telah Kau kerjakan bagi kami, untuk kekuatan Tuhan, untuk sukacita Tuhan, untuk damai sejahtera yang telah Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami datang kepada-Mu. Engkau tahu Tuhan, kesukaan kami adalah datang kepada-Mu. Sumber sukacita kami ada di dalam Engkau Tuhan. Pagi ini kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu. Kami mau bersukacita untuk Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Biar setiap kami mengalir bersama dengan Engkau, melayani Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami siap bersorak-sorai. Kami siap memuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi ini. Ada sukacita pagi ini. Sungai sukacita Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Amin. Kita akan menjadi sungai sukacita-Mu. Dia buat kita menari-nari karena sukacitanya. Katakan bersama-sama. Sungai
lagi pagi ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan betapa Tuhan Yesus baik. Bahkan untuk selama-lamanya Dia menjamin sebagai Allah yang baik. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami membuka hati kami datang kepada-Mu. Firman-Mu beserta dengan kami, maka jiwa roh kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami aman dan tenang di dalam-Mu, sebab Engkau kekuatan kami, sebab Engkau perlindungan kami, Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Dan ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau Allah yang menolong setiap kami, Engkau Allah yang beri kami kekuatan jalan keluar. Firman-Mu berkata Kau
kuasa melawan umatmu dimanapun mereka berada, di rumah, di sekolah, di tempat bekerja, di pasar, atau bahkan mungkin mereka di tempat yang tersembunyi. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Bapa, berbicara kepada kami. Kami membutuhkan suara-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu, Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Mari Bapa, Engkau berbicara kepada keluarga kami masing-masing, agar kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan, setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami siap. Kami mau dengar firman-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kita bersama-sama menikmati hadirat Allah, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan curahkan bagi setiap saudara yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga, Tuhan rindu memberkati saudara dan saya. Pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk memahami harmonisasi pelayanan dan keluarga. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena pelayanan kita kepada Tuhan tidak lepas dari keluarga kita. Pelayanan kita kepada keluarga dikarenakan kita mengasihi Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk belajar tentang bagaimana kita melayani, bagaimana kita melayani keluarga kita, bagaimana kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk belajar dari kehidupan seorang yang bernama Cornelius. Halo, Shalom Bapak Cornelius. Ada di tengah-tengah ini yang dengar yang namanya Cornelius. Saya ingin mengajak saudara dan teman-teman saudara, sahabat yang lain mengenai keluarga Cornelius, mengenai pelayanan Cornelius, mengenai siapa itu Cornelius. Kalau kita ingin memahami tentang Cornelius, itu terdapat dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai seterusnya. Itu di situ kita bisa mengerti, mengetahui kisah tentang Cornelius, seorang yang biasanya memiliki karakter dengan karir militer, dengan jabatan seorang perwira. Kita seringkali salah memahami. Biasanya kita akan berpikir orangnya angker, tegas,
kadang-kadang ada orang yang berpikir orang yang sangat kasar. Tapi tentu saja siapapun orang itu, apakah yang dinamakan militer, tentara, apakah semua orangnya kasar? Enggak, belum tentu. Mungkin kita melihat ketika mereka dalam situasi peperangan, mereka demikian beringas, mereka demikian rupa. Tapi tentu saja kita tidak bisa melihat hal itu, bahwa itu adalah wakil dari setiap karakter seorang militer. Cornelius, dia perwira, dia punya jabatan yang tinggi, tapi dia tidak semena-mena. Dia orang yang sangat mengasihi Tuhan. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia yang tinggal di Kaisarea. Dia adalah seorang yang saleh dan menjadi teladan dalam hal menerapkan keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarganya. Keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan, dan keluarganya. Dan itu tertulis dalam kisahnya begitu rupa. Kita akan bersama-sama nanti mempelajari prinsip-prinsip. Apa saja prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dari kehidupan Cornelius ini? Prinsip-prinsip yang dapat kita pahami dari ayat-ayat ini, dan apa yang sudah dilakukan oleh Cornelius. Yang pertama, prinsip yang pertama, Cornelius melayani sesuai dengan karunia. Apa itu karunia? Karunia itu adalah kemampuan, kesanggupan yang dimiliki oleh seseorang, bakat yang dimiliki oleh seseorang. Tiap orang pasti punya karunia, tiap orang pasti punya bakat. Saudara punya bakat, saya punya bakat, yang mungkin sama, yang mungkin juga berbeda. Nah, dari kisah Cornelius ini tentang pribadinya, kehidupannya, pelayanannya, keluarganya, dan karir militernya, kita menemukan bahwa Cornelius dia melayani sesuai dengan karunia. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 dan ayat yang kedua, suatu saat di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira dari apa yang disebut pasukan Italia. Orang yang saleh, yang takut akan Allah. Begitu juga dengan semua orang yang ada di rumahnya. Lihat, garis bawahi keterangan ini. Orang yang saleh, yang takut akan Allah, begitu juga dengan semua orang yang di rumahnya. Dan memberikan banyak sedekah kepada orang-orang dan selalu berdoa kepada Allah. Banyak memberi sedekah. Barangkali ini yang kadang-kadang disalahpahami. Saya tahu tiap orang itu punya karunia masing-masing. Ada orang yang punya karunia berdoa, karunia bersaksi, memberitakan Injil. Ada yang punya karunia memberi sedekah. Dia punya hati penuh dengan belas kasihan. Ini nampaknya beda dengan karir militer, pekerjaan militer. Tapi siapapun orang itu, dia tidak bisa dilihat dari jabatan
apa yang dimiliki, tapi hatinya itu mencerminkan siapa dirinya. Cornelius, sekalipun nampaknya orang berkata tentara itu kasar, keras, tegas, dan hanya memikirkan egonya, tapi ternyata nggak semua demikian. Itu hanya bayangan, hanya dugaan dari orang-orang yang tidak memahami. Cornelius punya karunia memberi sedekah. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini nampaknya situasi begitu sulit di tengah-tengah pandemi Corona atau COVID-19. Banyak orang berkata usaha-usaha mulai turun, mulai lemah. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada perusahaan-perusahaan besar atau kecil yang mulai terganggu. Ada perusahaan yang ditutup, karyawan dirumahkan, pengusaha-pengusaha ada yang mulai kesulitan keuangan. Dan kita akan mungkin berpikir mereka akan melakukan bagaimana menghemat uang sedemikian rupa. Mereka akan menyimpan uangnya jika mereka berkata dan berpikir ini mungkin membutuhkan waktu yang lama. Apakah tahun ini akan selesai virus corona? Apakah vaksinnya sudah ditemukan? Ada banyak isu-isu yang begitu rupa yang berbeda-beda. Apa yang mengatakan sudah ditemukan, tapi para ahli kedokteran mengatakan virus yang baru tidak mudah dalam waktu yang singkat ditemukan. Sementara yang lalu-lalu dikatakan sedikitnya 2 tahun sampai 4 tahun baru itu selesai. Jika seseorang berpikir nanti seandainya situasi begitu rupa, ekonomi akan mulai terpuruk, banyak orang kehilangan pekerjaan, maka akan banyak orang berkata, banyak orang berpikir, aku harus jaga supaya nanti ke depan uangku nggak habis. Tapi puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, kita menemukan bahwa ada banyak orang-orang yang memiliki karunia memberi. Di situasi yang sulit, mereka tidak menahan hartanya. Mereka bagikan kepada orang yang membutuhkan. Mereka bantu orang lain. Mereka membantu hamba-hamba Tuhan. Mereka membantu jemaat Tuhan. Mereka membantu masyarakat. Mereka membantu para dokter, para perawat, dan mereka mendukung pemerintahan dengan uangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya mereka jaga keuangannya? Bagaimana supaya perusahaan tetap berjalan? Uangnya harus dikumpulkan, dijaga, jangan banyak keluar. Tapi faktanya, mereka ini memberi. Pernahkah saudara berpikir, walaupun ada orang-orang berkata seperti sebagian dari murid-murid Tuhan, ketika ada seorang wanita yang memecahkan minyak narwastu yang sangat mahal, lalu murid-murid Yesus berkata, seandainya uang dari pembelian minyak ini dibagikan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Tapi Yesus berkata, permasalahannya adalah hati. Orang yang punya kasih karunia, yang punya hati memberi, gak bisa ditahan. Mereka akan beri, gak peduli situasi seperti apapun. Mereka mengasihi orang lain. Mungkin orang akan menyalahkan, oh ini pencitraan atau apapun namanya. Tapi orang yang punya karunia memberi, dia akan tetap memberi. Dan hebatnya, luar biasanya, mereka gak kehabisan. Mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Dan pada waktu kemudian mereka masih memberi lagi. Ada yang berpikir, oh mungkin hanya hari ini, mungkin hanya besok. Tapi faktanya,
setelah sekian lama berjalan 2-3 bulan, masalah, kesulitan dari kasus corona ini, faktanya adalah mereka masih memberi, mereka membagikan. Kenapa demikian? Ini adalah pelayanan karena mereka ini punya karunia pelayanan sesuai dengan karunia-Nya memberi. Cornelius adalah orang yang suka memberi. Salah satu alasan mengapa pelayanan bisa menjadi lebih tajam dan efektif adalah karena dilakukan sesuai dengan karunia Allah. Kita buat contoh organ tubuh kita sendiri aja. Tangan harus dipakai sesuai dengan fungsinya. Kecuali seseorang yang tidak memiliki tubuh yang lengkap, dengan terpaksa karena nggak punya tangan, dia makan pakai jari kaki. Itu berbeda. Tapi orang-orang yang semua organ tubuhnya berfungsi dengan baik, tangan dipakai untuk sesuai dengan fungsinya, kaki dipakai untuk sesuai dengan fungsinya. Kalau seseorang melayani sesuai dengan karunia masing-masing, maka yang terjadi adalah dia akan berkembang sesuai dengan karunia itu. Jadi ada orang yang memang punya karunia untuk menggembalakan, dia menggembalakan. Ada orang yang punya karunia untuk menginjil, dia akan menginjil. Dan nampaknya kita melihat ada perbedaan-perbedaan tertentu, kesalahpahaman berbicara tentang cara untuk melayani. Tapi memang demikian, sesuai dengan karunia. Setiap orang akan melayani sesuai karunia masing-masing. Orang yang seperti Cornelius, dia tetap akan beri, apapun yang terjadi. Cornelius dan seisi rumahnya adalah keluarga yang takut akan Allah. Takut akan Allah. Ini dasar utama. Kalau saudara melayani berdasarkan takut akan Allah, maka engkau akan melayani dengan hati sesuai dengan karunia yang kau miliki. Cornelius ini dikenal seorang perwira yang banyak bersedekah kepada umat Allah. Kenapa? Karena dia punya hati mengasihi. Takut akan Allah adalah dasar dari pelayanan kita. Kalau sudah takut akan Allah, kita akan melakukan untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Karunia kemurahan hati yang dititipkan Tuhan kepada Cornelius digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi salah satu dasar atau bagaimana kita bisa melihat seseorang dalam pelayanannya sesuai dengan karunia-Nya adalah itu menjadi berkat. Bagaimana pelayanan saudara menjadi berkat bagi orang lain, membangun orang lain, memberikan kekuatan kepada orang lain. Semakin mereka bersemangat untuk mencari Tuhan, mencintai Tuhan. Ini adalah salah satu contoh dasar. Beberapa hal terjadi. Ada orang-orang yang beda paham, beda pendapat mengenai karunia. Ada orang-orang tertentu yang menganggap orang lain harus seperti dirinya. Orang lain harus sama seperti saya. Enggak bisa. Karena tiap orang punya karunia. Engkau punya karunia, yang lain punya karunia yang berbeda. Tiap orang punya karunia sesuai dengan kesanggupan, kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi lihat, bahkan dalam satu keluarga saja ada yang berbeda-beda karunia-Nya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Suami dengan istri berbeda, orang tua dengan anak bisa berbeda, karunia-Nya berbeda. Tapi yang memberikan contoh
yang memberikan batasan apakah karunia itu menjadi berkat bagi orang lain. Yesus berkata demikian, pohon dikenal dari buahnya. Pohon dikenal dari buahnya. Jadi ketika kamu melakukan sesuai dengan karuniamu, buahnya akan nampak, buahnya akan kelihatan, dan kau akan mengerjakan melakukan hal ini menjadi berkat bagi orang lain, dan mereka berkata, orang ini mencintai Tuhan, takut akan Allah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat diri kita. Karunia rohani apakah yang Anda temukan dalam diri Anda? Untuk mengetahui, susah-susah gampang kata orang. Tapi coba lihat demikian saja. Tangan kita ini kalau kita pakai buat memegang barang, mengambil barang seperti halnya demikian ini, gampang. Kenapa? Karena tangan dipakai buat memegang, melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Tapi kalau seandainya orang berkata, Pak Kris, coba apakah Bapak bisa ngambil barang itu dengan kaki? Tolong dibawa dari tempat ini sampai ke ujung sana. Kira-kira bagaimana? Lalu orang lain akan mengambil barang di sebelahnya dengan tangannya, dibawa ke tempat yang sama. Kira-kira ketika melakukan hal itu, hasilnya sama enggak? Beda. Karena kaki bukan berfungsi untuk mengambil, tapi tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui karunia kita? Kalau engkau melakukan dengan mudah, gampang, nggak menjadi kesulitan bagi saudara, melakukan dengan baik, maka hasilnya baik, itu adalah karunia saudara. Menjadi berkat bagi orang lain, itu karunia saudara. Engkau akan dapat mengembangkan diri. Karena itu kita akan mulai dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita mengembangkan dan menggunakannya di dalam pelayanan? Apa karunia saya? Bagaimana saya bisa mengembangkan, melakukan dengan baik? Dan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, Cornelius adalah orang yang mencintai Tuhan dan dia suka membawa orang lain kepada Tuhan. Cornelius, karena dia cinta kepada Tuhan, takut akan Allah, mencintai Tuhan, maka dia membawa orang lain kepada Tuhan. Itu salah satu karunia kedua yang dimiliki oleh Cornelius. Selain pertemuran hati, Cornelius juga rupanya memiliki kerinduan agar orang-orang lain mendengar Injil Kristus. Itu sebabnya yang mengumpulkan banyak saudara dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ia memberikan kesempatan kepada Petrus untuk berbicara dan menyatakan kebenaran. Karena dia nggak bisa khotbah, nggak pinter untuk menyaksikan bercerita tentang Injil, nggak banyak ngerti firman Tuhan, maka dia panggil Petrus. Karena dia nggak punya waktu begitu banyak, dia minta rekan-rekannya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya datang kepada Petrus, menemui Petrus, minta supaya Petrus datang ke rumahnya. Bukan berarti Cornelius ini minta supaya Petrus melayani Cornelius, tapi dia kumpulkan keluarganya, dia kumpulkan teman-temannya, dia kumpulkan sahabat-sahabatnya. Setelah itu mereka kemudian minta supaya Petrus datang, dan setelah Petrus datang, Cornelius berkata, beritakan Injil kepada mereka. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ketika kita mungkin
nggak bisa seperti orang lain. Petrus ini nggak pinter, bukan ahli Taurat, nggak ngerti banyak firman Tuhan. Dia takut Tuhan, cinta Tuhan, punya hati, punya karunia memberi, tapi nggak pinter firman Tuhan. Orang cinta Tuhan mungkin nggak selalu demikian. Ada orang-orang yang ngerti sangat banyak, ada yang demikian. Tapi nggak semua. Tapi walaupun demikian, Cornelius ini karena dia nggak bisa menginjil, nggak ngerti banyak, dia kumpulkan, dia undang orang lain. Ayo engkau bersaksi kepada dia, ceritakan bagaimana seseorang diselamatkan. Itu karunia yang kedua yang dimiliki oleh Cornelius. Ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka ajak temannya kumpul, mereka ajak sahabat-sahabatnya, mereka ajak keluarganya kumpul. Lalu apa yang terjadi? Dia undang hamba Tuhan, lalu berkata, coba engkau berbicara, saksikan, tolong sampaikan, karena saya nggak ngerti. Itu terjadi di tengah-tengah dunia ini, di banyak negara, di banyak tempat, di berbagai lapisan masyarakat, di tempat-tempat masyarakat kecil, menengah, sampai yang teratas tertinggi, banyak seperti ini. Itu salah satu cara. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin tidak pinter untuk menyampaikan firman Tuhan, tidak ngerti banyak, atau mungkin belum ngerti, karena tiap orang punya kadar pertumbuhan masing-masing sesuai dengan waktu, kondisi, dan lain sebagainya. Ada kalanya seseorang waktu awal baru bertobat, atau mungkin karena sesuatu hal dia belum banyak menyerap, dia kumpulkan, dia ajak orang lain, dia minta orang lain untuk supaya menjelaskan, menyampaikan. Ini salah satu cara. Dan itu dikerjakan oleh Cornelius, dan hasilnya apa? Mereka, keluarganya bertobat, diselamatkan, percaya Yesus, cinta Yesus. Dan salah satu hasilnya pada ayat yang keempat dikatakan, turunlah Roh Kudus ke atas orang-orang yang mendengar pemberitaan Petrus. Petrus yang diundang ini mulai beritakan Injil, dan ketika Injil diberitakan, orang-orang yang dikumpulkan oleh Cornelius, mereka dengar firman Tuhan, dan ketika mereka dengar firman Tuhan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus kemudian berbicara kepada mereka, lalu mereka menyerahkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita memuliakan, melayani Allah bersama dengan keluarga. Kita melayani Allah bersama-sama untuk apa? Untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa dijangkau percaya Yesus. Lebih dari itu, mereka diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang punya karunia berdoa dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat demikian. Ketika sahabat-sahabat Cornelius, teman-teman, keluarganya, saudaranya melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan Cornelius bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, bagaimana mereka memuliakan Allah, itu menyebabkan banyak orang berkata dan berpikir, ini orang yang takut akan Tuhan. Dari hasil pelayanan dari Cornelius ini, banyak orang diselamatkan. Mereka memberi diri dibaptis dan menyerahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Kerjakan sesuai dengan karunia. Gak usah memaksakan diri yang gak bisa. Gak usah. Kalau memang kita gak bisa, kerjakan yang bisa saja. Kenapa? Karena yang bisa kita lakukan
yang bisa menjadi berkat, maka itulah karunia saudara. Jadi engkau akan bisa melakukan sesuai dengan karunia, karena itu yang kita bisa. Kalau nggak bisa, karena memang bukan karunia atau belum Tuhan ungkapkan. Kenapa? Contoh, ada seorang anak yang pintar gambar. Dia punya bakat gambar, tapi belum diasah. Dia mulai coba sedikit demi sedikit, coba ini itu, sampai akhirnya dia menemukan, dan kemudian dilihat keahliannya, dia berkembang, dia bertumbuh sesuai dengan karunia-Nya. Tapi kalau memang nggak sesuai dengan karunia-Nya, nggak bisa, susah. Lebih baik kerjakan sesuai dengan karunia-Nya. Jika kita menetapkan tujuan utama dalam keluarga, jangan pernah bergeser dari kerinduan untuk mempermuliakan Allah bersama-sama dengan keluarga. Jangan pernah bergeser. Biar keluarga kita dipakai sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. Tuhan itu sangat mencintai saudara, mencintai keluarga saudara, mencintai hidup dan pribadi saudara. Lalu betapa pentingnya kita membangun hidup kita, membangun kebiasaan kita di dalam Tuhan, dalam keluarga yang berorientasi kepada kemuliaan Allah. Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan saudara. Mungkin hari ini belum selesai. Hari ini apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu itu belum sepenuhnya, belum maksimal sepenuhnya. Karena pekerjaan Tuhan dalam diri tiap orang itu masih terus berjalan. Dan terus tahap demi tahap engkau dibentuk oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan, tahap demi tahap. Enggak langsung instan, enggak, bertahap. Tapi itu yang Allah kerjakan. Seperti ketika induk rawat jawali mendidik anak, itu tahap demi tahap. Enggak langsung dididik pintar terbang, enggak. Dididik sedikit kesulitan, diajari, kemudian bagaimana si anak ini dalam situasi kesulitan ditolong oleh induknya. Tapi enggak berhenti, besok dilepas lagi, dididik lagi. Itu cara Tuhan mendidik saudara. Cara Tuhan pakai hidup kita, cara Tuhan memakai keluarga saudara. Karena itu kita tetap terus berorientasi, takut akan Allah, membangun hubungan dengan Allah, membawa keluarga kita kepada Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, dan kita dipakai oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi? Rohmu jadi kuat, imanmu jadi kuat, hubunganmu dengan Tuhan jadi semakin kuat, keluarga kita jadi semakin kuat, rohnya terus bertumbuh dan dipakai oleh Tuhan dengan maksimal. Maka tiba saatnya yang dinamakan semakin dewasa. Kita nggak pernah tahu apa itu namanya dewasa, karena kedewasaan tiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan karunia-Nya. Orang lain mungkin berkata seperti ini itu dewasa, tapi karena memang karunia dia di situ. Tapi demikian juga dengan yang lain, karunia-nya berbeda. Maka pertumbuhan kedewasaan seseorang sesuai dengan karunia-Nya akan bertumbuh terus, nggak pernah berhenti. Paulus pernah berkata, aku belum sempurna, tapi aku sedang disempurnakan oleh Allah. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, bawa hidup kita kepada Tuhan, bekerjalah sesuai dengan karunia, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan saudara, dan Tuhan semakin memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, mari Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Engkau berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kehidupan keluarga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami.
Engkau memakai kami sesuai dengan talenta, karunia yang Kau berikan kepada kami ini, hamba-hambamu, anak-anakmu, yang Kau panggil, yang Kau bentuk sesuai dengan rencana dan karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk makan, minum perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur, Saudara, dan kita akan bersama-sama makan dan minum perjamuan kudus.
perjamuan kudus dengan percaya. Sebelum kita makan sama-sama, mari kita mengucap syukur untuk apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Kiranya perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami semua. Perjamuan kudus ini menjadi berkat untuk kehidupan kami. Kami menjadi satu dalam keluarga tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekiranya ada di antara kami yang melakukan pelanggaran terhadap firman, dosa yang belum kami bereskan dengan Tuhan, ampuni kami, layakkan kami Tuhan, supaya kami mendapat berkat dari perjamuan kudus ini. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita sama-sama makan minum perjamuan kudus, kita akan dengar demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan sedang dengan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat persekutuan dalam tubuh Kristus. Terima kasih buat penyelamatan kami, pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami melalui pencurahan darah-Mu. Terima kasih juga buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati melalui firman Tuhan pagi ini. Biasanya kita akan menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Andreas memimpin kita menaikkan doa syafaat. Kita akan satu pujian, sekali lagi kita menyatakan Tuhan bahwa perlindungan kami adalah di dalam nama. Di tengah badai yang bergelora, Kau tetap bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami nyatakan Kau Raja atas kehidupan kami, Tuhan atas kehidupan kami. Kami tenang di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau perlindungan kami, Kau pertolongan kami.
berkat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Di saat bangsa Indonesia Tuhan terdampak Tuhan virus corona Tuhan, kami percaya Bapa, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang Tuhan damai sejahtera Tuhan, bangsa yang adil dan makmur Tuhan. Biarlah Tuhan setiap permasalahan di bangsa Indonesia Tuhan yang telah Kau izinkan ini Tuhan, Engkau pula yang akan menjadikan setiap mereka Tuhan yang berbuat dosa Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk bangsa Indonesia ini jadi bangsa yang Tuhan benar-benar takut akan Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang benar-benar setia sama Tuhan, pemimpin yang benar-benar melakukan tugasnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terlebih juga Tuhan, Kau berkati kota Solo Tuhan. Biarlah Tuhan kota Solo ini terbebas dari COVID-19 Tuhan, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terlebih juga Tuhan, Kau berkati Tuhan HOB Solo. Biarlah HOB Solo ini tetap terus maju, visi dan misi gereja HOB Solo tetap terus terjaga, dan kami bisa bersatu, kami bisa berjalan bersama-sama Tuhan untuk melakukan setiap misi gereja HOB Solo Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau berkati HOB Solo untuk pergumulannya Tuhan, tempat ibadah yang permanen, sehingga kami bisa beribadah dengan sukacita, beribadah dengan penuh kedamaian Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terlebih juga Tuhan, Kau berkati jemaat-jemaat HOB Solo Tuhan, khususnya biarlah jemaat-jemaat HOB Solo tetap terus beribadah Tuhan meskipun secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan di saatnya nanti kami bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Engkau tetap menjaga kesehatan setiap jemaat-jemaat HOB Solo Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terlebih juga Tuhan, Kau berkati pelayan-pelayan-Mu yang hari ini melayani. Biarlah kami senantiasa melayani dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruhnya Tuhan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita akan sama-sama mengangkat tangan kita untuk menerima berkatnya. Dan sekarang Bapak, Ibu, Saudara, terima berkat rahmat anugerah Allah Bapa, oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkati studi, dan diberkati apa yang Kau kerjakan. Tuhan kuat menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.